Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kehadiran Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau R.A. Kartini menjadi pompa semangat para perempuan Indonesia. Pasalnya sosok R.A. Kartini menjadi pelopor bagi kaum perempuan untuk bisa mendapatkan hak yang adil dan seimbang dengan kaum laki-laki. Hal pemikiran, perlawanan, dan perjuangan Kartini di masa lalu meninggalkan makna yang kuat bagi perempuan-perempuan di masa kini. Oleh karena itu, kelahiran R.A. Kartini pada tanggal 21 April 1879 ditetapkan sebagai Hari Kartini. Karena perjuangannya memperjuangkan emansipasi wanita, banyak apresiasi diberikan kaum hawa kepada R.A. Kartini termasuk putri binaan Yayasan Eljon Indonesia. Apresiasi dan ucapan terima kasih itu disampaikan Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisha Laura Dewi dan Putri Bumi Indonesia 2021 Yunike Suwandi. Laura merasa bersyukur dilahirkan sebagai seorang wanita Indonesia yang selalu menjunjung budaya ketimuran dan tegar dalam menghadapi rintangan seperti yang dilakukan R.A. Kartini. Bagi Laura, Ibu Kartini merupakan sosok yang tidak kenal menyerah dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Laura mengajak para wanita Indonesia untuk menjadikan Hari Kartini sebagai momentum untuk selalu mengingat perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan tersebut sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman sekarang tidak seperti zaman penjajahan yang harus berjuang merebut kemerdekaan. Zaman sekarang merupakan era modern yang selalu beradaptasi dengan teknologi. Karena itu meski di era modern, nilai-nilai yang ditanamkan Ibu Kartini tidak boleh ditinggalkan, justru harus ditanamkan dan diimplementasikan agar wanita Indonesia menjadi wanita yang hebat dan tangguh. Menurut Laura, Ibu kita Kartini itu adalah sebenar-benarnya pahlawan, karena kita bisa membayangkan zaman dahulu kala ketika belum ada Ibu Kartini ya, di mana wanita hanya bekerja di dapur, sumur, dan kasur. Benar-benar wanita itu nggak bisa kemana-mana, di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Namun sejak adanya Ibu Kartini, dengan perjuangannya, dengan semangatnya, akhirnya kita para wanita bebas menuntut ilmu setinggi mungkin, bebas melakukan apa yang kita mau. Dari sini kita dapat menyimpulkan apa jadinya negara ini tanpa Ibu Kartini. Jadi Ibu Kartini itu benar-benar luar biasa bagi negara kita. Bagi Laura tentunya seorang wanita, tentu saja Ibu Kartini benar-benar sosok pahlawan yang sangat dirindukan dan sangat luar biasa. Yang paling perlu diingat adalah bagaimana beliau memperjuangkan kesetaraan gender, di mana zaman sekarang aja masih banyak orang-orang ataupun beberapa sekelompok masyarakat yang masih awam soal kesetaraan gender, di mana beberapa orang masih berpikir bahwa yang memimpin itu harus laki-laki, yang menjadi pengusaha harus laki-laki. Padahal zaman sekarang sudah ada yang namanya women empowerment, di mana perempuan bisa membuka usaha, perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Jadi dari Ibu Kartini ini kita banyak belajar bahwa sudah saatnya kita berubah, sudah saatnya kita benar-benar memandang semua insan di dunia ini adalah utuh dan setara, di mana laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya. Nah, kalau di zaman sekarang ini yang sulit itu adalah bagaimana kita mempertahankan perjuangan dari Ibu Kartini itu sendiri. Dimana kalau kita membayangkan di zaman dulu yang penuh perperangan, mungkin penuh kekerasan, penjajahan, kita mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya seorang Ibu Kartini. Namun sekarang kita sudah berada di dunia yang bisa dibilang aman dan penuh dengan teknologi, tentu saja harusnya lebih mudah untuk mempertahankan perjuangan Ibu kita Kartini. Namun yang menjadi solusinya adalah bagaimana kita para wanita harus lebih mandiri dan benar-benar menanamkan di diri kita bahwa wanita itu hebat. Wanita bisa bekerja, wanita bisa mengutarakan pendapat, wanita bisa segalanya. Ajakan Laura kepada seluruh wanita di Hari Kartini ini, mari bersama-sama kita menjadi wanita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita hargai, kita apresiasi, dan kita ingat selalu perjuangan Ibu Kartini demi kita. Jadilah wanita yang lemah tapi lembut, maksudnya adalah yang di luar kelihatan lemah lembut, namun di dalamnya keras setegar karang. Jadilah wanita yang kelihatannya lembut namun tegas, namun mandiri, namun bisa melakukan apapun dari diri kita sendiri. Jadi teruslah menjadi wanita yang hebat, teruslah menambah wawasan, menuntut ilmu setinggi mungkin, dan menjadi ibu yang pintar untuk anak-anak kita kelak. Hal senada juga disampaikan Putri Bumi Indonesia 2021 Yunike Suwandi. Wanita cantik yang memiliki tinggi 170 cm ini menilai sosok Ibu Kartini adalah sosok wanita Indonesia sesungguhnya yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak wanita, namun selalu murah senyum dan santun dalam berperilaku.
Yang pastinya luar biasa hebatnya karena beliau emansipasi wanita ini sudah terjadi sekarang. Karena dulu tanpa beliau mungkin kita sekarang masih seperti tanah liat yang dibentuk semaunya laki-laki seperti itu ya. Kita karena dulu juga sebelum Kartini ada berjuang memperjuangkan emansipasi wanita, kita ini para wanita seperti boneka yang hanya mau digerakkan, yang hanya boleh memiliki pergerakan yang sangat terbatas seperti itu. Jadi Kartini ini sangat hebat, sangat luar biasa hebat untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Yang pastinya semangat untuk pantang menyerah ya, untuk berani terus untuk melangkah maju gitu ya. Dan kita juga harus mempertahankan apa yang sudah dibuat gitu ya oleh Kartini ini, karena Kartini ini kan sudah istilahnya sudah susah payah untuk memperjuangkan keadilan kesetaraan gender antara wanita dan laki-laki. Jadi kita harus terus mempertahankannya dengan cara terus berani melangkah, terus berani maju, jangan takut terhadap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Semangat berjuang untuk menjadi Kartini Indonesia. Kejar terus mimpi-mimpi yang kita punya, jangan takut untuk meraih mimpi itu walaupun pelan-pelan, tapi kita harus mendapatkan itu semua karena saya percaya kita semua pasti bisa untuk mencapai mimpi yang sudah kita impikan di dalam diri kita. Jika Kartini berjuang untuk mendapatkan keadilan antara sesama gender, antara wanita dan laki-laki, kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang tinggal di bumi ini, kita juga harus semangat untuk menjaga, untuk berjuang, mendapatkan menjaga bumi ini supaya bumi ini akan tetap terjaga kesehatannya, karena ternyata bumi ini nggak cuma kita doang manusia dan makhluk hidup lainnya yang bisa sakit. Bumi juga bisa merasakan sakit, jadi kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan bumi ini dengan cara yang bertanggung jawab dan berjuang untuk menjaganya supaya bumi ini tetap sehat. Kepribadian dan kegigihan Ibu Kartini bukan hanya dilihat namun harus direalisasikan oleh setiap wanita Indonesia. Karena tantangan tidak hanya berhenti sampai di sini, namun tantangan terus akan ada sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Unika mengajak wanita Indonesia untuk menanamkan semangat pantang menyerah yang telah ditorehkan Ibu Kartini. Tim Elgen Media melaporkan.